Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita terus disempurnakan melalui kasih karunia dan Injil Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke-23 dari perenungan katekismus reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawabannya. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Hanya oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus dan percaya akan karya penebusannya di kayu salib. Juga kita baca dari Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita percaya bahwa keselamatan adalah anugerah Allah melalui iman kepada karya Yesus Kristus yang telah diselesaikan di atas kayu salib. Kematian Kristus menyelesaikan pembenaran melalui iman dan penebusan dari kematian kekal. Kristus mati menggantikan kita dan menanggung kesalahan kita di dalam dirinya. Jawaban dari pertanyaan katekismus ini menunjukkan ringkasan yang indah tentang arti beriman kepada Kristus. Tetapi iman kepada Kristus itu bukanlah iman yang kita tambahkan. Bukan iman ditambah latar belakang keluarga kita. Bukan iman ditambah pekerjaan kita. Bukan iman ditambah dengan ketekunan kita. Juga bukan iman yang ditambahkan dengan perbuatan baik kita. Kita sering melakukan perbuatan baik. Alasannya mungkin karena biar tetap berkenan kepada Tuhan. Biar kita bisa menjaga keselamatan kita. Yang kalau kita sadari, alasan dari perbuatan baik kita itu adalah salah. Timothy Keller menuliskan bahwa saya harus bertobat dari semua alasan-alasan yang jahat untuk semua perbuatan baik yang saya lakukan. Kita harus menyadari sebagaimana keselamatan yang kita miliki ini bukan karena hasil perbuatan baik. Demikian juga keselamatan tidak dipertahankan dengan melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik adalah hasil yang tidak terhindarkan dari keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Alkitab cukup menjelaskan bahwa manusia tidak dapat berkontribusi apapun bagi keselamatannya. Setiap kali kalau ada orang yang merasa layak berkontribusi, berarti dia sedang mengupayakan keselamatannya sendiri. Yang sangat jelas bertentangan dengan ayat yang kita baca barusan. Bahkan dengan iman yang kita miliki sendiri itu pun adalah anugerah dari Allah. Keselamatan juga adalah anugerah dari Allah. Dan karena sifatnya anugerah, maka tidak mungkin bisa kita beli. Tidak mungkin bisa kita cari dan kita anggap itu sebagai upah. Yang bisa kita lakukan adalah menerima anugerah yang telah diberikan. Dan dengan dibenarkan oleh iman, kita diperdamaikan dengan Allah. Hati nurani kita tidak menuduh kita lagi. Hukuman yang ditetapkan bagi orang berdosa sudah ditimpakan kepada Kristus. Mungkin kita masih teringat akan dosa masa lalu kita dan kadang menimbulkan rasa sedih dan duka cita dalam hati kita. Tetapi sekarang di dalam Kristus, duka cita dan rasa sedih tersebut tidak lagi membuat kita takut akan hukuman. Karena Kristus sudah membayar hutang dosa kita sampai tuntas. Yesus menanggung sepenuhnya murka Allah
yang seharusnya ditanggung oleh kita akibat dosa. Sehingga di dalam Kristus kita memiliki pengharapan. Bukan karena kita orang yang tidak berdosa, melainkan karena kita adalah orang berdosa yang telah dibenarkan melalui karya penebusan Kristus yang sempurna. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Saya memberikan waktu kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang telah kita terima melalui Kristus Yesus. Dan keselamatan itu bukan karena usaha kita. Dan mungkin kita juga perlu minta ampun kepada Tuhan. Kalau dalam hidup kita melakukan perbuatan baik itu hanya untuk menjaga apa yang kita miliki. Menjaga biar kita tetap layak kepada Tuhan. Biarlah hari ini menjadi pengingat dan kita disadarkan bahwa yang kita perlu hanya Yesus. Silakan berdoa. Bapa kami yang maha kasih dan maha pemurah. Kami datang kepadamu menanggalkan semua kesombongan kami. Menanggalkan semua keangkuhan kami. Menanggalkan segala keinginan kami untuk membenarkan diri kami. Dan kami datang kepadamu dengan pertobatan dan dengan iman. Kami percaya kematian-Mu memberikan kami kehidupan yang baru. Dan biarlah melalui kehidupan baru yang telah Kau berikan ini Tuhan, kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.